Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Suryasyah dari jurusan Teknik Elektro FT Untirta dengan NIM 333218025. Di sini saya ingin menjelaskan atau ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk tugasnya sendiri itu apa? Itu ada di sini. Jadi kita di sini akan menganalisa atau mengkoreksi jika ada yang salah dari listing yang ada di sini, dan nanti juga kita akan menganalisa bareng-bareng untuk gambar yang ada di sini. Untuk gambar-gambar di sini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung aja kita buka softwarenya. Ini untuk softwarenya itu, untuk softwarenya kita atau saya masih menggunakan software yang sama seperti kemarin, yaitu Python dan satu lagi Visual Studio Code. Nah, untuk langkah awal itu pertama-tama kita buka dulu nih foldernya yang memuat data-data yang seperti ini. Nah, data-datanya tuh ini yang diperlukan. Nah, datanya itu dari mana? Datanya itu dari ini GitHub ini. Kalau yang pertemuan kemarin itu kan kita menggunakan data yang chapter 2. Kalau untuk sekarang itu kita menggunakan data yang chapter 3. Nah, ini data-datanya yang kita perlukan untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk kalau teman-teman nanya dari mana sih, kita langsung hubungin dari data ke aplikasi Visual Studio Code ini. Klik file, open folder. Nah, ini saya kan di sini kuliah kecerdasan buatan, tugas, klik aja, lalu select folder. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk lanjut ya mungkin. Nah, ini data-data yang akan kita gunakan untuk pertemuan kali ini. Itu ada data sekitar 900 data. Nah, untuk codingan atau listingnya sendiri itu, nah ini dia. Ini kita menggunakan listing yang ada sama ya, kayak yang tadi kita jelaskan di awal di PDF yang ini. Ini sama. Di sini ada codingannya, dan di sini juga ada sih codingannya, sama aja. Mungkin langsung aja kita jelasin aja nih codingannya. Ini pertama-tama kita import argparse. Nah, ini argparse ini untuk apa nih? Untuk mengaktifkan ini argumen parser. Nah, untuk import numpy itu untuk numbering Python, itu untuk angka-angka yang ada di software Python ini. Terus ada matplotlib. Plot itu untuk memvisualkan grafik horizontal itu X, dan sudut nanti vertikal itu menggunakan Y. Nah, ini untuk, lalu skyline. Nah, skyline ini untuk apa? Ini untuk model selection. Nah, ini untuk modulnya, ibaratnya tuh ini modul-modulnya. Nah, ini import ke train test split, lalu ke ini random forest classifier. Karena kita menggunakan random forest dan random forest dan extra random forest. Nah, jadi disingkat tuh ini RF dan ERF gitu. Nah, lanjut ke argumen parser nih. Nah, ini jadi kita di listing ini itu di sini tuh kita jika benar
itu pilihannya ke RF atau RF gitu. Nah, jika ini nanti bakalan balik lagi. Nah, untuk if ini kondisi jika ya. Nah, balik lagi ke kondisi RF ini. Nah, kita jika nanti misalnya true itu nanti ke kondisi yang benar, jika salah atau false itu nanti ke kondisi yang salah. Nah, nanti penjelasan ada di bawah. Nah, untuk nah ini input data. Nah, input datanya ini kan kita menggunakan data random forest. Nah, yang ini yang tadi saya perlihatkan. Nah, ini jadi untuk input datanya itu tadi kita menggunakan data-data yang ada 900 tadi. Nah, ini XY ini untuk sumbu koordinatnya. Nah, data. Nah, ini koma ini untuk memisahkan. Jadi kayak 5,5 gitu nanti untuk memisahkan X dan Y-nya gitu. Nah, lalu di sini ini ada kelas ya. Jadi kelas ini apa? Jadi nanti datanya itu akan kita bagi ke 3 kelas. Seperti misalnya contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti nah ini. Jadi akan data tuh akan dibagi 3 gitu, 3 kelas. Yang pertama kelas 0 itu warna hitam, kelas 1 itu warna ini abu-abu atau silver ya. Lalu yang kelas 3 tuh ini warna putih. Nah, itu nanti datanya akan dibagi 3 kelas. Lalu ini visual inputnya. Nah, nanti data-data dari input yang tadi dimasuk dari data random forest ini itu nanti bakal divisualisasikan. Nah, divisualisasikannya apa? Nah, ini kita lihat kalau untuk bentuk kita lihat dari marker. Nah, marker berarti markernya S ini apa? S itu square itu kotak ya. Lalu ini ada markernya 0 atau bulat. Nah, ini ada markernya segitiga ya atau bentuk apa ini, topi ya. Nanti bakal saya jelaskan juga nanti pas udah di run. Nah, ini ke selanjutnya ke split data info training ini. Nah, ini bakalannya itu kita X dan Y. Di tesnya itu kita menggunakan 25%, hanya menggunakan 25% data dari sebanyak tadi itu 900. Lalu random state ini apa? Itu seperti dari data 900 ini bakal disaring 25%. Nah, nanti datanya itu ini ya apa akan diacak sebanyak 5 kali gitu. Nah, ini random state-nya ini ada 5 gitu. Nanti ada 5 kondisi yang akan diacak gitu di 25% ini. Itu lalu lanjut ya. Wah, ini if dan else yang tadi saya terangkan di sini. Nah, ini ada di sini diterangkan jelasnya di sini. Jadi parameternya itu ini ya, parameternya. Lalu jika classifier type-nya itu ditulis dengan RF, itu bakalannya nampilin data RF atau random forest. Nah, jika type-nya itu nggak dikasih atau nggak ditulis RF, itu bakalannya akan memunculkan data ERF atau extra random forest. Lalu selanjutnya ya. Nah, lanjut ke sini. Nah, ini untuk training dataset. Lalu ada test setnya itu. Nah, ini ada dari classifier, X training. Nah, ini X training, lalu ada Y training juga. Lalu di sini, nah ini ada kelas 0, kelas 1, kelas 2 kan tadi udah diterangin tuh. Yang kelas 0 tuh warnanya hitam nantinya, kelas 1 itu warnanya abu-abu atau silver, yang kelas 2 itu yang terakhir tuh warnanya putih. Nah, langsung ke computer confidence ini apa? Nah, nanti
bakalannya tuh di gambar yang hampir sempurna itu nanti bakalannya akan ada. Nah ini 5,5, 3,6 ini apa nanti bakalannya itu ada di gambar yang nanti nih ada sudut di sudut 5. Nah sudut X di 5, sudut Y di 5. Nah nanti titiknya itu bakalan ada di sudut 5 dan sudut X dan sudut Y, sorry. Nanti akan saya jelaskan pas di gambar aja ya, mungkin biar lebih jelasnya. Nah lalu ini buat ngeprint atau menampilkan kata aja ya, kata-kata. Nah ini visual uh, classifier. Nah classifier, nah mungkin mudah-mudahan jelas ya untuk listingnya. Nah mungkin langsung aja kali kita run untuk uh, listingnya. Nah untuk listingnya sendiri itu perlu diketik juga nih. Ketiknya ini Python. Sorry salah. Kita ketik di bawah di terminal. Python random forest .py classifier type rf. Nah ini kan di sini karena saya ingin menampilkan random forest terlebih dahulu, jadi type rf. Nah nanti bakalannya, nah ini if rf, nah nanti bakalannya muncul yang rf dulu gitu untuk ininya. Nah kita enter. Ini sebenarnya untuk sambil menunggu ya, ini untuk manggil data aja sih, data kita mau menampilkan data. Nah ini udah muncul. Sorry. Nah ini datanya ya. Duh, kecilin dulu aja. Nah ini untuk datanya tadi. Nah ini Python random forest. Nah ini maksudnya data yang ini random forest ini. Nah lalu diklasifikasi ke data RF atau random forest. Nah ini datanya mungkin kita satu-satu dulu kali ya. Nah ini input data nih untuk gambar pertama itu. Kenapa gambarnya seperti ini? Karena untuk visualisasi input data di awal itu kan tadi saya sudah sempat jelaskan juga nih. Untuk yang pertama itu nih ada 3 marker atau tanda. Yang pertama ada S atau square. Sorry, nah ini belum muncul. Nah mungkin kita ulang aja kali ya, kita run lagi karena ini data. Ini gambar udah ada. Nah ini kan data nih. S itu, nah ini S square kotak lambangnya, lalu O itu yang bulat, lalu top ini yang segitiga gitu. Itu untuk gambar pertama. Lalu gambar yang kedua, nah ini udah diklasifikasi seperti yang tadi tuh. Kan tadi juga udah saya kasih tahu juga, atau saya beritahu kalau
kelas nol. Nah, ini kelas nol, klasifikasi yang nol, ini klasifikasi satu, ini klasifikasi 2. Ini bentuknya RF. Nah, lalu jika kita close itu bakal ada gambar selanjutnya. Nah, ini gambar yang sudah lebih rapih atau lebih bagus ya, lebih baik dari sebelumnya, karena data sebelumnya kan kalau kita lihat ya itu masih acak-acakan atau masih banyak gitu ya, tidak teratur gitu. Untuk ini mungkin udah teratur, rada sedikit teratur gitu. Ini juga sama tadi, klasifikasi masih ada 3, lalu kita close, lalu nah ini untuk ini compute confidence itu yang tadi saya katakan. Nah, ini mungkin di sini biar kelihatan. Nah, ini ya 55. Nah, 55. Nah, untuk lebih jelasnya ya itu kita lihat di terminal. Nah, mana nih terminal? Nah, ini dia ya. Sebentar. Untuk terminal nih. Belum mau muncul. Nah, ini kan tadi itu terminal. Mungkin di sini aja langsung ya, ribet. Terminal kan tadi 55. Nah, ini kan di klasifikasi yang pertama. Nah, mana tadi? Nah, ini klasifikasi 0. Nah, 0 itu kan di mana? Di angka di gambar yang hitam ya. Nah, sama aja seterusnya, mungkin bisa di cek-cek juga nih. 64 nih klasifikasi 1 bukan. Kalau kita lihat nih klasifikasi 1 atau bukan. Nah, 6 sama 4. Nah, ini kan di klasifikasi 1, yaitu kan di daerah warna silver atau abu-abu. Nah, mungkin nah kelas ini udah ya, mungkin segitu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa tersampaikan gitu untuk ilmunya. Kalau ada kata-kata dari saya yang kurang dimengerti atau kurang paham gitu, bisa ditulis di kolom komentar aja. Insya Allah kalau misalnya ada pertanyaan yang bisa saya jawab, nanti akan saya jawab. Mungkin itu aja tugas atau presentasi dari tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.